Sebetulnya bagi saya tidak perlu kita bertengkar antara syariat, torekot, ma'rifat, hakikat dan sebagainya. Itu sebetulnya satu paket saja, hanya berbeda sudut pandangnya saja. Ma'rifat itu jelas tingkatannya di atas syariat, ya kan? Hakikat apalagi. Saya ingin bertanya dengan Buya daripada hati yang dalam. Di manakah duduknya ilmu makrifat di bumi Nusantara ini? Baik Malaysia, baik Indonesia. Di mana duduk letaknya ilmu makrifat? Apakah dia duduk di tangga nombor 1 ataupun duduknya di tangga nombor 100? Kita mengejar solat, tapi kita tak mengenal Tuhan ampunya solat. Kita menyebut nama Allah, tetapi kita tak mengenal ampunya nama. Apakah Islam kita dikatakan Islam dia kalau tidak mengenal Allah? Sila Tuan Guru Buya. Oh iya, sudah ya, sudah sila katanya, sudah silahkan. Iya Buya, ini di mana duduk ilmu makrifat? Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya yang sedalam-dalamnya kepada Tuan Cik Sahari dari Malaysia yang telah memperkenalkan diri dan tadi memberikan testimoni tidak beda apa yang beliau dapatkan dari ayahnya almarhum tentang kajian-kajian ini. Alhamdulillah, ini berarti saya punya sahabat baru lagi dari Malaysia ini, seorang teman yang setia, yang sepemahaman dan sepemikiran. Adapun tentang makrifat, ini persoalannya dari hakikat, syariat, makrifat dan sebagainya, ini merupakan terma-terma yang perlu kita kaji. Sebetulnya bagi saya tidak perlu kita bertengkar antara syariat, torekot, ma'rifat, hakikat dan sebagainya. Itu sebetulnya satu paket saja, hanya berbeda sudut pandangnya saja. Torekot itu adalah dari kata torik, jalan kecil, lorong lah kalau di Malaysia ya namanya ya, lorong ya. Kalau syariat itu syariat, itu jalan tol, jalan bebas, jalan besar. Ya kan gitu. Jadi umpamanya kita ini namanya desa Kertasmaya namanya. Kita akan pergi ke desa Bangadua, tapi ada sungai sini. Jadi mesti lewatnya lewat Jatibarang, memutar kan gitu. Nah itu jalan syariat, jalan besar, tapi muter begitu. Kalau pakai torekot, jalan kecil, itu tidak jauh, 10 menit nyampai. Tapi lewat kebun, lewat sawah, lewat pematang, mungkin ada ularnya, mungkin ada pakunya dan sebagainya. Itu torik. Yang syariat jalan besar, tapi bisa memutar gitu. Kedua-duanya punya resiko. Di jalan besar syariat juga sama. Sekalipun kita dalam berkendaraan berhati-hati, saya sering ditabrak dari belakang. Torekot juga sama, kita menginjak paku, menginjak beling, menginjak ranjau dan sebagainya, sama saja sesungguhnya. Jadi artinya bagi yang menempuh jalan syariat jangan menyalahkan torekot. Yang menyatakan jalan torekot jangan menyalahkan yang syariat. Semuanya satu paket. Itu. Jadi artinya bahwa torekot syariat. Nah kemudian lagi persoalan masalah hakikat dan syariat. Atau juga tingkatan makrifat saja dulu kita. Umpamanya saya di rumah saya ini setiap hari Tuan Sahari ya, ini rumah saya ini setiap hari banyak tamu.
ratusan bahkan mungkin lebih lah ya setiap hari. Banyak bawa anak-anak kecil, kadang-kadang kencing di situ bayi, merokok asapnya kemana-mana, ya kan gitu. Mereka berbincang-bincang dengan suara keras. Saya merasa terganggu. Bolehkah Tuan Cik Sahari saya bikin syariat? Bolehkah saya bikin aturan? Kan boleh kan? Dilarang berbicara keras-keras. Kemudian dilarang merokok. Ini aturan. Dilarang bercakap keras-keras, dilarang merokok, dilarang bawa anak-anak kecil. Nanti membuat najis kencing di ruangan ini. Nah, aturan-aturan saya itu namanya syariat dan saya namanya syariah. Betul? Nah, di sini ada tamu yang berbeda. Ada tamu yang tingkatannya syariat, ada tamu saya yang tingkatannya makrifat. Ketika tamu itu datang, ini kelasnya masih syariat. Datang ke rumah saya, dia bawa anak kecil. Ketika melihat peraturan dalam ruangan itu tidak boleh bawa anak kecil, dia patuhi aturan itu. Dia permisi baik-baik dan keluar, dititipkan anaknya kepada saudaranya. Dia masuk lagi dan memohon maaf, Pak Kiai, saya mohon maaf, saya baru lihat peraturan. Itu adalah seorang yang berpegang syariat yang baik. Dan saya menghormatinya. Ya kan begitu, saya menghormatinya. Tamu itu baik enggak? Tamu yang baik, kita hormati. Kemudian ada lagi, seorang teman datang lagi, merokok. Begitu lihat ada peraturan, dia merokok, dia langsung bawa, ya Pak Kiai mohon maaf. Dia keluar, dia buang rokoknya. Tamu yang baik enggak? Kita hormati. Itulah orang yang beragama berdasarkan syariat, kita hormati. Oke? Tetapi harus diketahui tidak selalu bahwa mengikuti syarat itu kalau belum kenal siapa tuan rumahnya bisa menjadi salah paham. Nah, kejadiannya seperti ini. Ini satu cerita supaya mudah dipaham saja. Selepas saya mandi, telinga saya kemasukan air sehingga pendengaran saya berkurang, kan begitu. Ada tamu datang, membaca peraturan tidak boleh berbicara dengan suara keras, maka dia berkata kepada saya dengan bahasa yang pelan sekali. Saya tak dengar itu suara dia itu. Saya bilang, Bapak Haji, tolong suaranya yang keras. Saya bilang, oh nggak bisa, itu peraturannya tidak boleh. Nah, itu orang yang berpegang pada syariat yang berlebihan. Ya kan seperti itu, betul nggak? Nah, makanya pada batas tertentu orang kalau belum sampai tingkatan ma'rifat, ya seringkali pelaksanaan syariatnya itu berlebihan. Namanya mughalat, namanya mubalaghah, berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya seringkali bukan hanya itu, yang haram bisa dihalalkan, yang halal bisa diharamkan, karena dia berlebih-lebihan. Nah, Nabi Muhammad sendiri juga pernah ditegur karena dia mengharamkan sesuatu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Tadi baru pengajian kita di Fathur Rabbani, ya kan? Ya kalau syariat diam, ya kita diam dong. Kalau syariat bicara, ya kita bicara. Kalau syariat mengharamkan, ya kita haramkan. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu, semacam itu. Jadi ini artinya bahwa makrifat itu jelas tingkatannya di atas syariat. Ya kan? Hakikat apalagi. Akan tetapi semua itu jalan pintu gerbangnya menuju hakikat dan makrifat dan tarekat itu pintu gerbangnya melalui syariat. Bagaimanapun tidak bisa dihindari. Begitu tuh. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin masuk rumah harus lewat mana?
lewat pintu. Lewat jendela bisa nggak? Nah, kalau orang masuk lewat jendela namanya apa? Maka tetap syariat menjadi acuan kita yang tidak bisa ditawar-tawar semacam itu. Itu satu. Contoh yang ketiga untuk memahami saja. Selama ini banyak tamu, saya cerita lagi, ada tamu datang ke sini, dia menanya kepada santri saya, pada murid saya. Kata murid saya, Pak Kiai ada sedang istirahat di kamar, silahkan tunggu. Tamu ini menunggu dari pagi sampai sore, menunggu saya. Dia terkejut melihat saya datang pulang dari luar. Pak Kiai, saya menunggu Pak Kiai dari pagi di sini sampai sore ini. Kata santri, ada sedang istirahat. Ternyata Pak Kiai baru pulang dari luar. Ya Allah, kasihan banget ini sama menunggu 1 hari. Santri yang mengatakan Pak Kiai sedang istirahat itu saya panggil. Saya bilang, kenapa kamu bilang sahabat kamu suruh nunggu sampai 1 hari penuh? Kamu mengatakan Pak Kiai ada di dalam kamar. Dari mana kamu bisa mengatakan? Dia beralasan. Pak Kiai siapa? Syahri. Pak Syahri, dia beralasan Pak Kiai karena mobilnya ada, sandalnya ada. Pak Kiai biasa setir mobil sendiri, mobilnya ada, sandalnya ada, berarti Pak Kiai ada. Itu namanya dilalah, ya, adal. Ya, maka madlulnya ilaqat baina adal wal madlul huwa dilalah, yaitu Pak Kiai ada karena indikatornya mobilnya ada, sandalnya ada. Padahal saya waktu itu sedang memberikan ceramah di kabupaten, di bupati, di pemerintahan di sana, sehingga saya pakai sepatu, nggak pakai sendal, dan perginya dijemput karena di kantor pemerintahan di kabupaten begitu. Jadi saya berangkatnya dijemput dan pakai sepatu, pakai celana, nggak pakai sarung. Nah, jadi selagi kita ini belum ma'rifat kepada Tuhan, baru menggunakan indikator-indikator, maka sering menjadi salah paham. Jadi yang pasti bisa mengatakan Pak Kiai ada atau tidak, menanyanya kepada istri saya yang ada berpelukan dengan saya. Kalau istri saya yang bilang ada, ya pasti ada yang bisa masuk luar kamar. Begitulah kira-kira bedanya orang yang bersyariat dengan orang yang sudah tingkat ma'rifat. Tetapi walau bagaimanapun saya tetap akan mengatakan saya tidak percaya orang mencapai tingkat ma'rifat kalau tidak melalui syariat dulu. Akan tetapi lagi, ini panjang ceritanya ya. Akan tetapi ada orang yang tiba-tiba namanya majzub, wali jazab itu artinya hari ini dia sebagai pelacur, besok menjadi waliullah. Hari ini sebagai perampok seperti Dunun al-Masri, besoknya menjadi waliullah. Tapi itu jarang terjadi. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi kalau kita ingin meniru, tirulah yang banyak terjadi, jangan yang jarang terjadi. Begitulah kira-kira aja. Terima kasih.